Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil liqa, amma ba'd. Jamaah salat Isya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah telah diberikan kekuatan bisa mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Isya yang baru saja kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penerang kubur kita dan akan menjadi penerang perjalanan kita menuju surga Allah insyaallah taala. Selanjutnya insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-umuru al-manhi anha, masih dalam bab perkara-perkara yang dilarang. Pada pertemuan yang telah lalu, kalau tidak salah, kita sudah melewati bab an-nahyu anit tajassus wa tasammu' li kalami man yakrahu istima'u, bab yang menerangkan tentang larangan mencari-cari kesalahan saudaranya, meraba-raba kesalahan saudaranya, dan mendengarkan ucapan orang yang tidak suka ucapannya didengar. Tibalah saatnya kita memasuki bab yang ke-272, bab an-nahyu an su'idzan bil muslimina min ghairi daruratin, bab tentang larangan berprasangka buruk kepada kaum muslimin bukan karena darurat. Larangan berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin kecuali karena darurat. Penulis di dalam bab ini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian setelah itu beliau membawakan satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ayat yang beliau bawakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sejatinya sebagian prasangka itu adalah dosa. Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya ketika menafsirkan inna ba'dadh-dhanni itsmun, beliau mengatakan adh-dhannu huwa adh-dhannus sayyi. Prasangka yang dimaksud di dalam ayat ini adalah prasangka yang jelek atau prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk yang termasuk dosa, sebagian ulama mengatakan adalah prasangka yang buruk yang kemudian diungkapkan dengan lisan. Adapun prasangka yang hanya muncul sepintas selalu dalam benak kita berprasangka buruk kepada saudara kita karena melihat satu hal, dua hal yang ada pada dirinya, kemudian tidak kita ucapkan atau tidak kita ikhbarkan kepada orang lain, maka sebagian ulama mengatakan itu tidak termasuk. Berdalil atau berpegang dengan perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau menyebutkan bahwasanya dzan, praduga itu ada dua. Adz-dzannu dzannan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, praduga itu ada dua. Yang pertama adalah ismun, adalah praduga yang dosa. Apa itu praduga yang dosa? Wa huwa an tadhunna
wa tatakallamu bih. Praduga yang dosa, praduga jelek yang termasuk perbuatan dosa adalah Anda berprasangka dan prasangka Anda tersebut Anda bicarakan, ya, diungkapkan kepada orang lain. Misalkan kita melihat saudara kita yang menjadikan sebab kita berprasangka buruk kepada saudara kita tersebut, kemudian apa yang kita duga itu kita sampaikan kepada orang lain, maka itu adalah yang disebut dhannus sayyi, yang itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini, yaitu inna ba'da dhann ismun. Kemudian praduga yang kedua, kata Sufyan ats-Tsauri, laisa isman wa huwa an tadhunna wa la tatakallamu bih. Praduga yang kedua adalah praduga yang bukan merupakan dosa. Apa itu? Yaitu Anda berpraduga pada saudara Anda dan Anda tidak membicarakan praduga tersebut. Dan sesuatu yang manusiawi, ayyuhal ikhwah, para jamaah sekalian, tatkala kita melihat saudara kita melakukan sesuatu yang sepintas kalau kita lihat itu keburukan, lantas muncul dzon as-sayyi, itu sesuatu yang wajar, kata para ulama. Bukan berarti secara mutlak kita tidak boleh berprasangka buruk kepada saudara kita yang kita lihat melakukan keburukan. Akan tetapi praduga buruk kepada saudara kita yang kita lihat saudara kita ada keburukan pada dirinya sehingga kita patut berpraduga buruk, yang dihukumi dosa adalah tatkala praduga buruk kita ini kita ucapkan, kita ikhbarkan kepada orang lain. Ya. Di sana banyak sekali perkataan para salaf terdahulu yang ketika kita melihat pada saudara kita ada satu hal yang buruk, baik itu berupa ucapan atau satu perbuatan, yang ucapan ataupun perbuatan itu masih mengandung mahmal khair, masih mengandung kemungkinan bisa dibawa kepada kemungkinan baik, seperti kita bisa memberikan udzur. Artinya kalau kita bisa melihat sisi ada kemungkinan udzur yang ada pada saudara kita, maka kalau bisa dibawa kepada udzur. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu lahal khaira mahmalan. Kata Umar bin Al-Khattab, jangan sekali-kali Anda berprasangka, menduga dengan sebab satu ucapan yang keluar dari saudara muslim Anda kecuali praduga yang baik, di saat Anda masih bisa menemukan ada kemungkinan baik apa yang keluar dari saudara Anda tersebut, ada mahmal khair. Artinya satu ucapan yang dari satu sisi kalau kita lihat itu sepertinya buruk, akan tetapi dari sisi yang lain masih ada kemungkinan mengandung kebaikan di balik itu. Dan itu juga sesuai penjelasan Al-Imam Ibnul Mubarak ketika Al-Imam Ibnul Mubarak menukilkan perkataan Imam Mujahid, yang mana Imam Mujahid mengatakan al-mu'minu yatlubul ma'adhira, setiap mukmin itu mencari udzur, maksudnya adalah mencari udzur untuk saudaranya. Dan ini juga diungkapkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Wasyih di dalam ceramah beliau yang berjudul Al-Huququl Ukhuwah. Beliau menyebutkan salah satu di antara hak persaudaraan muslim satu dengan yang lain adalah kita diperintahkan meninggalkan suudzon kepada saudara kita muslim yang lain. Kalau seandainya kita menemukan satu kesalahan yang ada pada saudara kita, baik itu ucapan atau perbuatan, maka kita diperintahkan mencari mahmal khair dengan cara memberikan udzur, yaitu dengan cara mendahulukan husnudzon. Ya, salah satu contoh apa? Misalkan kita melihat ada saudara kita melakukan perbuatan dosa yang kita tidak bisa memastikan secara pasti bahwa dia melakukan dosa itu tidak ada udzur, atau kemungkinan yang lain adalah ada ihtimal lain. Ya. Salah satu contoh, misal saya tanya kepada santri, ini pernah saya tanyakan kepada santri. Ya. Misalkan, wahai para santri,
antum melihat ada salah satu ustadz antum boncengkan akhwat. Akhwat itu perempuan, nggak pakai kerudung, lewat di depan masjid malam-malam lagi, misal. Praduga apa yang muncul dalam benak antum? Wah, ini ustadznya nggak beres ini. Pasti begitu ya? Ya. Padahal masih banyak ihtimal-ihtimal yang lain. Oh, mungkin itu saudaranya, kakak perempuannya. Loh, masuk kakaknya ustadz kok nggak pakai jilbab? Oh, mungkin belum ngaji. Oh, mungkin dia belum faham tentang jilbab. Ketika masih ada ihtimal al-khair atau ihtimal kepada adanya udzur, maka kita cari. Kata Syekh Abdul Aziz, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh di dalam muhadarah beliau yang berjudul Al-Huququ Al-Ukhuwah yang sudah ditafrik oleh sebagian ustadz. Sehingga kita sebagai seorang muslim, hukum asal sikap kita kepada muslim yang lain adalah harus meninggalkan atau menjauhi sejauh-jauhnya apa yang disebut su'udzon, berprasangka buruk. Ya. Terkhusus tatkala kita melihat ada saudara kita sepintas kita lihat dia melakukan satu kesalahan atau mengucapkan satu kesalahan. Yang kedua, kalau seandainya su'udzon itu muncul kepada saudara kita yang jelas tidak ada indikasi apapun dia melakukan satu kesalahan, ya, maka jelas itu adalah satu su'udzon yang jelas tidak beralasan, dan itu nanti bisa membawa kepada yaitu tajassus, gitu ya, bisa masuk dalam kategori tajassus. Kenapa? Ya, karena alasannya ketika seorang muslim di depan matanya tidak punya kesalahan apapun, kemudian kita bersuudzon kepadanya, ya, yang suudzon ini tidak ada sebab, tidak ada indikasi yang pantas kita untuk bersuudzon. Misalkan kita tidak melihat dia melakukan kesalahan apapun, kita tidak melihat saudara kita itu mengucapkan satu ucapan yang salah, intinya tidak ada sisi yang bisa kita jadikan alasan untuk bersuudzon, maka ini nanti bisa masuk dalam tajassus, mencari-cari kesalahan, dan ini perkara yang sangat tipis gitu ya. Ya. Karena kata para ulama yang disebut dengan tajassus itu adalah seseorang tidak mendapati ada satu kesalahan pada saudaranya, tapi dia berusaha mencarinya. Seseorang yang bersuudzon kepada saudaranya yang tidak ada kesalahan apapun yang pantas saudaranya disuudzoni, maka itu bisa membawa dirinya kepada tajassus. Al-Imam Mujahid pernah mengatakan, khudhu ma dhahara lakum wada'u ma satarallah. Hukumilah apa yang kelihatan bagi kalian, yang nampak. Apa yang nampak di saudara kita jelas, itulah yang kita hukumi. Dan tinggalkanlah oleh kalian apa-apa yang Allah sembunyikan. Jadi sesuatu yang tersembunyi pada saudara kita, kita tidak tahu kesalahan apa yang ada pada saudara kita, tidak boleh kita cari-cari. Kita hanya boleh menghukumi sesuatu yang zahir. Itu pun kalau kita lihat dari ungkapan Al-Imam Mujahid yang lain tadi yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, dan juga penukilan dari perkataan Umar bin Al-Khattab, kalaupun toh ada pada saudara kita sesuatu yang kita lihat secara zahir ada satu kesalahan, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, maka kita diperintahkan untuk membawa kepada al-ihtimal al-khair, atau memberikan udzur, atau mencari-cari udzur, mencarikan udzur untuk saudara kita. Oh mungkin begini, oh mungkin maksudnya begini, oh mungkin maksudnya begitu. Kita bawa kepada ihtimal yang baik. Untuk apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam banyak berprasangka buruk kepada saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna ba'dadh-dhann
ismun. Sesungguhnya sebagian praduga itu adalah dosa. Ya. Dari sini ayuhal ikhwah, dari ayat ini bisa diambil satu pelajaran bahwasanya seorang muslim satu dengan yang lain itu hendaknya menjauhi suudzon. Kemudian selalu berhusnudzon kepada saudaranya. Selalu berusaha berprasangka baik kepada saudaranya, kecuali lid darurah, kecuali karena kondisi yang sangat darurat. Ya. Kecuali dalam kondisi yang sangat darurat, maka tentunya kembali kepada kaidah ad-darurah. Ya. Ad-daruratu tuqaddar, ya kan? Sesuatu yang darurat itu ada kadarnya, ada ukurannya. Artinya tidak boleh kita sembarangan dikit-dikit mengatakan darurat, dikit-dikit mengatakan darurat. Ya. Ada seorang ulama kalau tidak salah, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali kalau tidak salah, atau Syekh Ali Hasan saya lupa, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Ad-Daruratu Fid Din, darurat dalam agama. Yang di situ di dalam kitab tersebut disebutkan kaedah-kaedah bagaimana kita memahami ad-darurah. Artinya ayuhal ikhwah, sesuatu yang asalnya dilarang atau diperintahkan untuk dijauhi, hukum asal harus kita jauhi. Kecuali darurat. Ketika dalam kondisi darurat, itu pun tidak setiap orang bisa menentukan itu darurat apa tidak. Makanya ada kaedahnya ad-daruratu tuqaddar. Darurat itu ada ukurannya. Dan yang bisa menentukan ukuran kadar darurat adalah para ulama. Sehingga tidak boleh kita yang masih sangat kurang ilmu seperti saya sembarangan dikit-dikit mengatakan darurat. Ini kan darurat, ini kan darurat. Perkara yang dilarang atau diperintahkan untuk dijauhi, hukum asal adalah harus ditinggalkan. Ya. Kapan perkara yang dilarang itu mendapatkan udzur dikerjakan? Jawabannya karena darurat. Sebagaimana dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurah. Sesuatu yang darurat atau keadaan yang sangat darurat itu bisa menjadikan boleh sesuatu yang tadinya tidak diperbolehkan. Itu saja para ulama berbeda pendapat tentang apakah bolehnya seseorang melakukan sesuatu yang haram karena darurat, lantas itu merubah hukum yang haram menjadi halal. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak berubah hukumnya, hukumnya tetap haram, akan tetapi menjadi rukhsah bagi orang yang dalam kondisi darurat. Ya. Dan pendapat yang paling kuat yang saya tahu adalah pendapat yang kedua tersebut, yaitu tidak merubah hukum, yang haram tetap haram. Ketika dalam kondisi darurat, kaedahnya tubihul mahdzurah, bukan berarti kemudian merubah hukum yang haram menjadi halal. Yang haram tetap haram, akan tetapi dalam kondisi darurat seseorang bisa mendapatkan rukhsah untuk mengambil yang haram sesuai dengan kadar yang ditetapkan di dalam syariat. Kembali kepada permasalahan suudzon, jelas nasnya dalam Al-Quran Allah perintahkan ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Tadi tafsirnya disebutkan oleh Syekh Sa'di, maksudnya adalah dhannus sayy', yaitu praduga yang buruk. Kemudian hadis yang dibawakan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, dan ini adalah satu-satunya hadis yang disebutkan di dalam bab ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, yang derajatnya disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian terhadap praduga, atau hindarilah oleh kalian berpraduga, berprasangka, karena sesungguhnya praduga itu adalah sedusta-dusta ucapan. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sighatut tahdzir, ya, mengingatkan umatnya dari namanya berpraduga. Kemudian setelah itu Rasulullah menjelaskan alasannya, yaitu dzon adalah akdzabul hadis.
praduga itu adalah sedusta-dusta perkataan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya praduga, zon, itu asalnya tidak boleh dijadikan landasan hukum kecuali zon ar-rajih. Kalau dalam ilmu usul ada zon ar-rajih, ada zon al-marjuh. Sesuatu yang sifatnya praduga, faedahnya adalah zonni, bukan yakini, bukan berfaedah al-ilm. Kecuali zon ar-rajih yang di sana membutuhkan adanya qara'in, adanya qarinah-qarinah yang kuat yang menjelaskan bahwa zon di situ bermakna zon ar-rajih yang berarti memberikan faedah al-ilmu atau bahkan al-yakin. Sehingga tatkala kita melihat ada sesuatu yang bersifat zonni, ya, maka tugas kita adalah mencari kepastian dengan melihat qara'in yang ada, apakah zon di situ zon ar-rajih ataukah zon al-marjuh. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah mengatakan akdzabul hadis. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah kebanyakan zon. Kebanyakan praduga-praduga itu adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Oleh karena itu kita harus menjauhi hal-hal yang bersifat zon. Oleh karena itu ketika kita menerima satu kabar yang berkaitan dengan saudara kita, apalagi itu yang menyangkut kehormatan saudara kita, maka tugas kita adalah at-tabayyun wa at-tatsabbut, mengklarifikasi dan mengcross check kebenaran berita yang datang tersebut, apakah valid atau tidak, benar ataukah tidak, bisa dipercaya atau tidak, datang dari orang-orang yang thiqah ataukah tidak. Jangan keburu-buru kita kemudian menerima khabar, informasi tentang saudara kita tersebut, langsung kita terima mentah-mentah, lantas kita terburu-buru untuk kemudian mengvonis, menentukan satu hukum dan sebagainya. Maka hati-hati, kehormatan seorang muslim itu adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, salah satu wasiat Rasulullah SAW di akhir hayatnya ketika hajjatul wada, ya, adalah apa? Innama dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Tentang darah dan kehormatan seorang muslim itu sampai diperintahkan oleh Rasulullah dalam wasiat akhirnya ketika hajjatul wada, termasuk bagian dari wasiat beliau ketika hajjatul wada, agar dijaga benar-benar, diharamkan, tidak boleh dilanggar sebagaimana diharamkannya ketika kaum muslimin sedang wukuf di Arafah waktu itu. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari tergelincir ke dalam berbagai perbuatan yang salah, terkhusus adalah tergelincir sehingga kita terlalu mudah menjatuhkan kehormatan saudara kita kaum muslimin yang tentunya nantinya akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, atau ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.